Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap nihil? Pintu seolah tertutup, jalan terasa buntu, dan harapan makin kabur. Setiap kali mencoba bangkit, ada saja rintangan yang membuatmu jatuh kembali. Kamu mungkin sudah mencoba segala cara yang kamu tahu, mengetuk setiap pintu yang bisa kamu temukan, bahkan merencanakan setiap langkah dengan sangat teliti. Namun, sekeras apapun usahamu, rasanya seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang salah? Mengapa usahaku seolah tak pernah membuahkan hasil? Kamu merasa lelah, putus asa, dan mungkin mulai meragukan kemampuanmu sendiri. Tahukah kamu, di tengah kebingungan dan keputusasaan itu, ada satu kunci dalam Al-Quran yang bisa membuka semua pintu yang tertutup itu. Sebuah kunci yang seringkali kita lupakan, padahal ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kunci ini bukanlah tentang bekerja lebih keras atau berpikir lebih cerdas, melainkan tentang mengubah cara kita memandang usaha dan hasil. Dan ketika kamu benar-benar memahaminya, menggenggamnya dengan erat, dan melakukannya dengan sepenuh hati, Allah sendiri yang menjamin semua urusanmu. Dia akan mengambil alih kemudi hidupmu dan menuntunmu menuju jalan keluar yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikiranmu. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kendali hidup sepenuhnya berada di tangan kita. Kita bekerja keras dari pagi hingga malam, merancang strategi bisnis yang rumit, menjalin koneksi dengan orang-orang penting, dan berdoa dengan khusyuk, berharap semua rencana kita berjalan sesuai keinginan. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk bekerja keras siang dan malam, mengorbankan waktu istirahat dan keluarga, berdoa di setiap sujud, bahkan rajin bersedekah dengan harapan agar hidupnya menjadi lebih baik. Namun, anehnya, mereka tetap merasa hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Masalah datang silih berganti, utang semakin menumpuk, dan kebahagiaan terasa semakin jauh. Mereka merasa seperti berlari di atas treadmill, terus bergerak, tetapi tidak pernah sampai ke tujuan. Di tengah kelelahan itu, kita sering lupa bahwa di balik segala ikhtiar manusia, ada tangan Allah yang mengatur segalanya. Kita sibuk menyusun rencana A, B, dan C seolah-olah kita adalah sutradara utama dalam drama kehidupan ini. Kita lupa bahwa ada sutradara yang maha agung, yang skenarionya jauh lebih indah dan sempurna daripada apapun yang bisa kita bayangkan. Padahal, boleh jadi, masalahnya bukan karena usaha kita yang kurang keras atau doa kita yang kurang tulus. Mungkin bukan karena sedekah kita yang kurang banyak, atau strategi kita yang kurang jitu. Boleh jadi, akar masalahnya terletak pada satu hal yang sangat mendasar. Kita belum benar-benar menyerahkan urusan kita sepenuhnya kepada Allah. Kita masih mencoba mengendalikan hasil, masih mendikte Tuhan tentang bagaimana seharusnya hidup kita berjalan, dan masih menyimpan kekhawatiran yang berlebihan di dalam hati. Diceritakan dalam sebuah riwayat, seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan wajah penuh keresahan. Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, aku telah berusaha dengan segala kemampuanku. Aku telah bekerja keras, tetapi hasilnya belum juga tampak. Aku merasa seolah-olah semua usahaku sia-sia." Keluhan ini mungkin terdengar sangat akrab di telinga kita. Berapa banyak dari kita yang pernah merasakan hal yang sama, merasa sudah memberikan yang terbaik, namun tak kunjung melihat buah dari jerih payah kita. Mendengar keluhan sahabatnya itu, Rasulullah SAW tidak memberikan strategi bisnis atau tips manajemen waktu. Beliau justru memberikan sebuah kunci spiritual yang sangat mendalam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini bukan sekadar perumpamaan yang indah, tetapi sebuah pelajaran hidup yang sangat fundamental. Bayangkan sejenak seekor burung kecil, setiap pagi, ia terbang keluar dari sarangnya tanpa bekal, tanpa peta, dan tanpa jaminan akan menemukan makanan. Ia tidak tahu di mana sebutir biji atau seekor ulat menantinya hari itu. Namun, adakah kita melihat burung itu cemas? Adakah kita melihatnya ragu-ragu untuk terbang? Tidak. Hatinya tenang karena ia memiliki keyakinan yang murni bahwa Allah, Sang Pemberi rezeki, tidak akan pernah menelantarkannya. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk terbang, untuk berusaha, dan pada akhirnya Allah pun mencukupkan kebutuhannya. Sementara kita, manusia yang dianugerahi akal, ilmu, dan tenaga yang jauh lebih besar daripada seekor burung, justru seringkali diliputi kegelisahan. Kita memiliki rencana, tabungan, dan jaringan, tetapi hati kita tetap tidak tenang. Kita khawatir tentang masa depan, cemas tentang tagihan yang harus dibayar, dan takut akan kegagalan. Kita sering gelisah karena kita lupa untuk berserah. Kita terlalu sibuk mengandalkan kemampuan diri sendiri,
dan lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segalanya. Kita lupa bahwa tugas kita adalah berusaha sekuat tenaga, seperti burung yang terbang mencari makan, lalu menyerahkan hasilnya dengan keyakinan penuh kepada Allah, Sang Pemelihara alam semesta. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan sebuah janji yang sangat agung bagi hamba-hambanya yang mau berserah diri. Dalam surah At-Talaq, ayat 3, Allah berfirman dengan sangat jelas dan tegas, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini bukan sekadar kalimat penghibur atau motivasi biasa. Ini adalah janji langsung dari Rob semesta alam, Sang Penguasa segala sesuatu. Kata fahuwa hasbuh memiliki makna yang sangat dalam. Dia sendiri yang akan menjadi pencukup, pelindung, dan penolong bagimu. Allah tidak mengatakan, "Aku akan mengirimkan pertolongan," tetapi Dia mengatakan, "Aku sendiri yang akan cukup bagimu." Ketika kita benar-benar meletakkan keyakinan kita bahwa segala urusan, baik besar maupun kecil, berada sepenuhnya di tangannya, maka Allah akan mulai menata hidup kita dengan cara yang bahkan tak pernah kita bayangkan. Pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat akan mulai terbuka satu persatu. Jalan keluar yang tadinya tidak terlihat akan tiba-tiba muncul di depan mata. Pertolongan akan datang dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Tawakal bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah puncak dari ikhtiar. Ia adalah kondisi di mana kita telah melakukan semua yang kita bisa, mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran, lalu setelah itu, kita menyerahkan hasilnya dengan hati yang tenang dan lapang kepada Allah. Kadang, bukan usaha kita yang kurang, tapi rasa tawakal yang belum sepenuh hati. Kita masih menyisakan sedikit ruang di hati kita untuk keraguan, kekhawatiran, dan keinginan untuk mengontrol hasil. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Sudahkah aku benar-benar melakukan usaha terbaik yang aku bisa dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepadaku? Dan setelah itu, sudahkah aku menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang ikhlas? Ataukah selama ini aku masih mencoba untuk mengatur Allah agar mengikuti semua rencanaku? Apakah aku masih marah dan kecewa ketika hasil yang kudapatkan tidak sesuai dengan ekspektasiku? Apakah aku masih menyimpan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan, seolah-olah aku sendirian menanggung beban hidup ini? Jujurlah pada dirimu sendiri. Mungkin selama ini kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan ini." Padahal seharusnya kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan terbaik menurutmu." Mungkin selama ini kita berkata, "Ya Allah, aku pasrah." Tetapi hati kita masih terus-menerus memikirkan bagaimana jika dan seandainya. Berhentilah sejenak dari semua kebisingan itu. Tarik napas dalam-dalam sekali lagi. Rasakan udara yang masuk ke paru-parumu. Sebuah nikmat yang sering kita lupakan. Lalu, hembuskan perlahan. Ucapkan dengan tulus dari lubuk hatimu yang paling dalam, "Ya Allah, aku lemah. Aku tidak punya daya dan upaya. Aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Engkau adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Aturlah hidupku sesuai dengan kehendakmu, karena Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Saat kamu benar-benar mampu menyerahkan semua urusanmu kepada Allah dengan kepasrahan total, kamu akan mulai merasakan sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Masalah boleh jadi tetap ada di depan mata, tantangan mungkin masih terasa berat, tetapi hatimu akan berbeda. Hati itu akan dipenuhi dengan keyakinan yang kokoh bahwa pertolongan Allah selalu lebih cepat dari keputusasaanmu. Kamu akan sadar bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ada Zat yang Maha Kuasa yang selalu menjagamu, membimbingmu, dan mempersiapkan yang terbaik untukmu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Beban di pundakmu akan terasa lebih ringan, karena kamu tahu bahwa kamu tidak menanggungnya sendirian. Maka, jika hari ini jalanmu terasa buntu, jika pintu-pintu terasa tertutup, dan jika harapanmu mulai meredup, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Justru di saat itulah, di titik terendahmu, saat kamu merasa tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, itu adalah waktunya kamu untuk berserah. Angkat kedua tanganmu, hadapkan wajahmu kepadanya, dan serahkan segalanya. Karena saat kamu dengan tulus menyerahkan segalanya kepada Allah, Dia, dengan rahmat dan kuasanya yang tak terbatas, akan mengurus segalanya untukmu.